Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Haji Pramurito, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah komplikasi kehamilan, tapi yang berkaitan dengan nutrisi ya. Oke, kita langsung saja masuk ke apa saja itu. Kita mulai. Jadi di sini itu bahwa pada saat kehamilan itu yang harus kita pikirkan adalah think nutrition first. Jadi ada berpikir pertama adalah nutrisi dulu. Sesuai dengan hipotesa Barker bahwa kekurangan nutrisi yang terjadi pada janin selama kehamilan dan sesudah lahir akan menyebabkan peningkatan resiko ya. Jadi kekurangan nutrisi yang terjadi pada janin selama kehamilan dan sesudah lahir akan menyebabkan peningkatan resiko apa saja itu? Hipertensi dan preeklamsia. Preeklamsia adalah suatu kondisi yang sangat berbahaya ya. Salah satu penyumbang kematian ibu terbesar pada saat hamil. Kemudian yang kedua adalah diabetes mellitus dan anemia, ya, peningkatan kolesterol, gangguan faktor-faktor pembekuan darah ya. Ini seperti ini. Oke, disinilah penyebabnya kenapa nutrisi itu penting untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi pada saat kehamilan yang seperti ini. Nah, kita akan bahas itu dari tiap trimester ya. Nah, ini dia. Trimester 1, kebutuhan nutrisinya itu berapa sih harian yang kita ngomong ya. Trimester 1 dulu ya, Moms. Jadi adalah karbohidrat, protein, jadi harus dimakan ya. Karbohidrat, protein, asam folat, wajib ya trimester 1 ya. Vitamin-vitamin ya seperti vitamin B dan sebagainya, zat besi, penambah darah dan sebagainya, dan Fe, zat besi ini. Ini prinsipnya harus konsumsi ini ya, Moms, jangan lupa ya. Di trimester kedua yang harus ditekankan adalah tambahan 300 kalori untuk makanan nutrisinya. Terus juga nutrisi trimester 1 sama ini ditambah dengan kalsium. Jadi ada penambahan kalsium nanti biasanya di trimester kedua itu kita tambah suplemen kalsium. Tambah lagi sayuran dan buah-buahan dan omega 3 untuk perkembangan otak bayi ya, Moms. Nanti biasanya sudah ada di vitamin-vitamin untuk perkembangan embrional itu sudah ada. Jadi minta ke dokter atau kesehatan untuk vitamin yang bagus untuk perkembangan embrionalnya dan perkembangan otak bayi. Di trimester ketiga itu ada namanya tambahan 200 sampai 300 kalori lagi. Banyak ya. Ditambah dengan nutrisi di trimester 2 ini, tambah tiamin dan vitamin C. Itu bisa diberikan kebutuhan nutrisi-nutrisi harian yang harus Anda penuhi selama kehamilan untuk mengurangi resiko kekurangan nutrisi di saat hamil. Ya, jelas ya, Moms. Kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu ini, anemia dalam kehamilan. Jadi ini sering banget ya kondisi anemia dalam kehamilan. Apa dampaknya sih kalau terjadi anemia? Biasanya kalau kontrol pertama kok tiba-tiba anemia. Pengecekan lab itu rutin ya, trimester 1, 2, dan 3, dan menjelang persalinan kalau bisa dicek lab untuk mengetahui HB dan juga ada anemia atau tidak. Tapi biasanya kalau di puskesmas atau di Anda sering kontrol bisa dicek secara rutin biasanya. Nah, kalau sampai terjadi anemia kronis ya lama gitu, apa yang terjadi? Dampak pada ibu tuh ini bisa menyebabkan perdarahan antepartum, jadi perdarahan pada saat sedang hamil atau pasca persalinan. Nah, ini berbahaya, Moms. Perdarahan pasca persalinan berbahaya. Kemudian gangguan proses kehamilan seperti abortus ya, keguguran ya, atau prematuritas, lahirnya sebelum 9 bulan. Kemudian gangguan proses persalinan seperti rahimnya nggak mau kenceng, terus rahimnya nggak mau bergerak, nggak mau kontraksi, atau persalinannya lama. Jadi dampak anemia itu begitu besar ya, Moms. Jadi jangan ya sampai anemia. Yang banyak, suplemennya juga bagus ya, Moms. Terus dampak pada bayi apa? Itu berat bayi lahirnya rendah. Jadi namanya BPLR ya. Berat bayinya lahir rendah, bisa terjadi prematurinitas juga. Dan tentunya risiko kematian perinatal atau bayi baru lahirnya akan meningkat pada anemia. Nah, jadi kalau kita lihat dari kriteria anemia pada kehamilan berdasarkan CDC itu adalah seperti ini. Trimester 1 itu kalau bisa HB-nya di atas 11. Ya. Jangan kurang dari 11, maksudnya disebut sebagai anemia. Trimester 2 jangan kurang dari 10,5. Ya.
Dan trimester 3 jangan kurang dari 11. Di atas ini lebih bagus ya Moms, jadi pertahankan di atas 11 intinya ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ini. Kecemasan menjelang persalinan. Nah, ini nanti kita akan masuk ke video selanjutnya. Pembahasan tadi adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan nutrisi harus Moms pegang ya. Jadi jangan sampai terjadi terutama anemia pada kehamilan. Oke, semoga video bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya yaitu kecemasan menjelang persalinan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.